Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Di siang hari yang bolong, dengan panas terik matahari yang menyengat, Pak Amin, seorang juru parkiran yang kerjanya berada di pasar, mengatur lalu lintas di pangkalannya. Sesekali dia mengusap keringat yang menetes dari dahinya itu dengan menggunakan handuk kecil yang dikalungkan di lehernya. Pak Amin sudah lama bekerja menjadi juru parkir untuk menghidupi keluarganya. Pak Amin ini hidupnya pas-pasan, untuk kebutuhan sehari-harinya saja bahkan selalu kurang. Akan tetapi, dia tidak menyerah untuk bekerja memarkirkan motor dan mobil di pasar. Panas banget hari ini, keluhnya saat itu. Satu persatu kendaraan motor dan mobil berlalu lalang datang dan pergi dari tempat parkirnya. Biasanya orang yang parkir motor memberikan tarif Rp2.000, sementara yang pakai mobil kadang Rp5.000, tapi ada juga yang memberikan lebih bahkan sampai Rp50.000. Mungkin yang Rp50.000 itu orang yang pingin sedekah. Suara azan zuhur sudah berkumandang, apalagi suara perutnya yang sudah keroncongan itu. Pak Amin pun segera beristirahat terlebih dahulu untuk segera makan siang. Semua motor dan mobilnya itu sudah ditutup dengan kardus. Dia juga makan siangnya di warung yang ada di dekat parkiran itu sambil dia jaga. Di warung Pak Amin langsung memesan nasi dan es teh untuk makan siangnya. Di warung itu, Pak Amin ngobrol dengan temannya yang satu profesi, akan tetapi dia memarkirkan di depan toko lain. Setelah pesanannya sudah datang, segera Pak Amin pun langsung menyantap makanannya. Dan beberapa saat kemudian setelah sudah selesai istirahat, Pak Amin pun segera melanjutkan kembali pekerjaannya untuk memarkirkan kendaraan. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah sore. Biasanya Pak Amin pulang sekitar pukul 3:30 sore. Dan sesampainya di rumah, di depan teras rumah, sudah ada kedua anaknya yang sedang bermain. Pak Amin dan Bu Marni memiliki dua anak. Keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu kelas 5 dan 6. Sementara sore itu, Bu Marni sedang berada di dapur sedang masak untuk makan malam nantinya. "Anak-anak, ibu di mana?" "Lagi masak, Pak." "Kalian sudah mandi belum?" "Belum, Pak." "Mandi dulu sana, sudah sore." "Nanti ya, Pak, masih mau main." Saat itu Pak Amin pun segera berjalan menghampiri Bu Marni yang ada di dapur. Harum semerbak dari masakan tercium membuat dirinya kelaparan. Bapak sudah pulang?" "Iya Bu, barusan. Ibu masak apa?" "Ini Pak, sayur bayam, ikan asin sama tempe goreng." "Wah, enak tuh kayaknya." "Loh gimana Pak? Kan setiap hari juga makannya ini mulu sih Pak." Iya juga sih Bu. Bapak mau mandi dulu ya Bu." Bu Marni biasanya bekerja di rumah tetangga untuk mencuci baju kalau ada yang menggunakan jasanya. Semua itu Bu Marni lakukan untuk menambah penghasilan. Meskipun hasilnya tidak seberapa, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Malam harinya, mereka pun makan malam bersama. Saat sedang makan malam, kedua anaknya itu tiba-tiba minta sesuatu kepada Pak Amin. Sehingga kedua anaknya menghentikan makannya yang belum selesai dan pergi ke kamar untuk menunjukkan sesuatu kepada kedua orang tuanya. "Pak, lihat sepatu aku, sudah jebol dua-duanya. Nanti beliin sepatu baru ya Pak," ucap si anak pertama. Pak Amin pun melihat kondisi sepatunya yang sangat memprihatinkan. Setelahnya anak yang nomor 2 juga memperlihatkan tasnya yang sudah terputus dan disambung oleh tali rafiah oleh Bu Marni. "Ini Pak, tas aku juga sudah rusak." Saat itu Pak Amin dan Bu Marni pun saling tatapan. Mereka merasa iba
melihat anak-anaknya yang peralatan sekolahannya sudah pada rusak. Iya, nanti Bapak akan belikan sepatu dan tas baru buat kalian ya. Tapi bulan depan ya nak, ucap Pak Amin. Janji ya Pak? Iya. Ya sudah, lanjutkan makan lagi ya, timpal Bu Marni. Setelah selesai makan malam bersama, mereka pun kembali masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, Bu Marni memijit tubuhnya Pak Amin karena dia tahu kalau suaminya itu pasti kecapean. Capek ya Pak, pasti? Iya, kalau dibilang capek ya pasti capek Bu. Tetap semangat ya Pak, kasihan anak-anak belum pernah terpenuhi semua keinginannya. Iya Bu, doain Bapak ya, supaya Bapak bisa nepatin janji buat beliin tas dan sepatu anak-anak. Pasti Pak. Bu Marni selalu menyemangati Pak Amin, yang membuat Pak Amin sangat bersyukur sekali. Bu Marni selalu menerima apa adanya. Dia justru bangga dengan Pak Amin yang sudah bekerja keras dan sangat bertanggung jawab, bahkan sayang kepada keluarganya. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Amin mulai berangkat kerja lagi. Pagi itu Pak Amin tidak sarapan. Dia biasanya sarapan di warung yang ada di pasar. Karena Bu Marni setiap pagi hanya membuatkan sarapan untuk kedua anaknya saja. Dengan semangat yang membara, Pak Amin berangkat ke pasar. Dia mulai memarkirkan motor yang sudah berdatangan karena kebanyakan ibu-ibu belanja di pasar waktu pagi hari. Dan tibalah siang hari, tiba-tiba saja ada salah satu mobil yang akan parkir di sana. Pak Amin pun segera memarkirkan mengatur lalu lintas di sana dengan meniupkan peluit yang dikalungkan di leher. Namun saat itu, kejadian tak terduga terjadi kepadanya. Ketika sedang mengatur memarkirkan mobil yang akan parkir, Pak Amin tidak tahu kalau tiba-tiba ada salah satu pemotor ibu-ibu yang menyimpang dan menabrak bemper mobil itu. Pak Amin pun sontak terkejut. Namun saat Pak Amin yang akan memarahi ibu-ibu itu karena tidak menyalakan sennya, akan tetapi ibu-ibu itu malah langsung kabur begitu saja. Dasar emang ibu-ibu. Akhirnya pemilik mobil itu pun turun dan menemui Pak Amin. Dia malah memarahi Pak Amin yang tidak bersalah karena semua itu sebenarnya adalah kesalahan ibu-ibu tadi. Pemilik mobil itu mengira kalau Pak Amin ini asal-asalan dalam mengarahkan mobilnya untuk ke parkiran. Dasar goblok, bisa markirin gak sih? Lihat tuh mobil saya penyok, yang nabrak juga goblok, main kabur aja, ucap si pemilik mobil. Namun saat itu Pak Amin mencoba untuk menjelaskan kepadanya kalau Pak Amin tidak tahu ada emak-emak itu. Akan tetapi pemilik mobil yang merasa gengsi karena sudah membentak Pak Amin dan dikerumuni orang-orang yang ada di pasar, dia tetap menyudutkan Pak Amin dan memarahi Pak Amin, seakan-akan yang salah hanyalah Pak Amin. Kalau gak bisa markirin tuh gak usah markir goblok. Emang kamu bisa ganti rugi kerusakan mobil saya, ha? Bentak orang itu dengan sombongnya. Loh, mohon maaf sebelumnya Pak, bukan saya loh yang nabrak. Kenapa Bapak malah minta ganti rugi sama saya? Jawab Pak Amin. Bilang aja miskin, gak punya uang buat ganti rugi. Mending gak usah parkir lagi di sini. Sono jadi pemulung saja, ucap sepemilik mobil. Yang kala itu dia bernama Pak Thomas. Setelah mengatakan itu, Thomas langsung memilih pergi begitu saja dengan langkah sombongnya itu. Mungkin mentang-mentang dia punya mobil. Pak Amin pun hanya bisa mengelus dada atas perlakuannya karena dibentak-bentak tadi. Sebenarnya dia masih tidak terima dengan sikapnya Thomas itu. Akan tetapi, temannya Pak Amin kemudian mencoba untuk menenangkan Pak Amin supaya tetap sabar. Pak Amin, sabar ya. Dia memang seperti itu orangnya sejak dulu. Di sini sudah pada kenal semua sama dia, ucap temannya itu. Emangnya dia siapa, Pak? Dia itu namanya Pak Thomas, pemilik toko elektronik. Memang sifatnya itu agak arogan dan sombong. Oh gitu. Ya udah Pak, makasih ya, ucap Pak Amin. Semua yang tadi berkerumun pun kembali melakukan aktivitasnya masing-masing.
Dan malam harinya, Pak Amin yang berada di dalam kamar, dia rebahan bersama dengan Bu Marni. Dia menceritakan tentang kejadian tadi siang yang telah dialaminya. Bu, tadi siang ada kejadian di pasar. Ada salah satu orang yang marahi Bapak dan bentak-bentak Bapak, Bu. Padahal bukan salah Bapak. Kok bisa gitu, Pak? Tanya Bu Marni. Iya, tadi Bapak lagi ngatur parkirin mobilnya ke parkiran. Tiba-tiba, ada ibu-ibu yang buta map. Dan Bapak gak lihat, si ibu-ibu itu malah nabrak mobil yang sedang Bapak parkirin. Dan si pemilik mobil malah nyalain Bapak dan nyuruh ganti rugi. Emang dia siapa, Pak? Katanya sih dia pemilik toko elektronik di pasar, Bu. Namanya Pak Thomas. Dia arogan, sudah bentak dan menghina Bapak, Bu. Ya Allah, Pak. Yang sabar ya, Pak. Memang kebanyakan orang kaya kelakuannya seperti itu, Pak. Sombong, mentang-mentang punya mobil. Iya, Bu. Hari demi hari berlalu. Pak Amin terus giat bekerja demi mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membelikan tas dan sepatu untuk anaknya. Begitu juga dengan Bu Marni yang sibuk kerja di rumah tetangganya jadi buruh cuci. Singkat cerita, sebulan kemudian, akhirnya Pak Amin sudah bisa membelikan tas dan sepatu baru untuk kedua anaknya. Dan saat itu, siang hari Pak Amin yang sedang sibuk memarkirkan kendaraan yang datang untuk parkir. Di siang hari yang panas terik sangat menyengat, tiba-tiba Pak Amin ketemu lagi dengan Pak Thomas. Dia datang menggunakan mobilnya yang waktu itu. Padahal kejadian lalu sudah berlalu selama 1 bulan. Akan tetapi Pak Thomas masih terus mengungkit dan masih menyalahkan Pak Amin. Masih parkir di sini rupanya. Kan sudah kubilang jadi pemulung saja sono. Ngapain masih di sini? Parkir aja nggak becus, ucap si Pak Thomas. Namun Pak Amin tidak menjawab dan memilih untuk memarkirkan kendaraan yang lain saja yang baru datang juga. Dan setelah beberapa saat, usai Pak Thomas selesai dengan urusannya dan kendaraannya pun hendak keluar dari parkiran, dia terus membunyikan klaksonnya seakan ngode kepada Pak Amin untuk dibantu parkirin. Pak Amin pun mencoba mengalah dan memandu mobil milik Pak Amin menuju keluar parkiran. Namun setelah dibantu dengan tulus, Pak Thomas malah berulah lagi kepada Pak Amin. Saat itu Pak Thomas dengan sengaja melemparkan uang ke jalan untuk Pak Amin. Sangat tidak sopan sekali sikapnya itu. Nih, ambil tuh duit, buat makan seminggu noh. Parkir yang bener, dasar miskin, ucapnya sembari melempar uang 100 ribuan dengan congkahnya, lalu pergi begitu saja. Pak Amin pun mengambil uang itu sambil geleng kepala dan mengelus dadanya melihat tingkahnya Pak Thomas yang sangat angkuh dan sombong. Dan saat itulah kesabaran Pak Amin sudah habis. Dia muak dengan perlakuan Pak Thomas. Bahkan orang-orang yang kala itu melihatnya sampai geleng-geleng kepala. Sebenarnya mereka semua juga muak dengan sikapnya Pak Thomas. Sore harinya, Pak Amin pun beranjak untuk pulang karena waktu sudah sore. Namun sebelum pulang, dia melihat salah satu brosur yang tertempel di sebuah tiang dekat pasar. Di brosur itu ternyata tertera informasi harga elektronik di tokonya Pak Thomas. Dan di brosur itu juga terdapat fotonya Pak Thomas. Sebelumnya Pak Amin melihat ke sekeliling dan langsung mengambil brosur yang menempel di tiang itu dan segera dibawa pulang. Malam harinya, Pak Amin termenung sendirian di dalam kamarnya karena memikirkan kejadian tadi siang yang terjadi di pasar. Namun sesaat kemudian Bu Marni datang dan menanyakan apa yang sudah terjadi, sehingga membuat Pak Amin terlihat termenung melamun. Pak, Bapak kenapa? Ada masalah? Tanyanya dengan halus. Gak apa-apa kok Bu. Bapak cuma kesel aja sama Pak Thomas tadi siang. Dia berulah lagi dan menginjak-injak harga diri Bapak. Sudah Pak, tidak usah dipikirin. Biarkan saja. Kan emang katanya orangnya memang seperti itu kan. Iya sih Bu, tapi kan udah Pak,
Ibu buatkan kopi dulu ya. Lalu Pak Amin pun luluh dengan Bu Marni. Dia pun sudah mencoba untuk tidak memikirkan lagi. Pak Amin pun beranjak ke depan teras untuk duduk sambil menikmati suasana malam hari. Dan sesaat kemudian Bu Marni datang dan membawakan secangkir kopi dengan singkong rebus ke depan teras rumahnya. Namun lagi-lagi Pak Amin terlihat melamun. Dia masih belum bisa melupakan kejadian tadi siang. Pak Amin pun teringat dengan salah satu temannya yang tahu tentang perdukunan. "Ini Pak, silakan diminum," tawar Bu Marni. "Iya Bu, makasih ya," jawabnya sambil menyeruput kopi itu. Dan tak berselang lama, kopi yang baru dibikin belum juga habis, bahkan singkong rebung belum disentuh sama sekali. Pak Amin malah lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Dia mengambil uang tabungan daruratnya yang jumlahnya 4 jutaan. Dan setelahnya Pak Amin malah langsung berpamitan kepada Bu Marni untuk pergi ke rumah temannya sebentar. "Bu, Bapak pergi dulu ya, main ke rumahnya Pak Agus." "Mau apa Pak?" "Ada urusan sebentar Bu." "Lah terus ini gimana Pak, kopi sama singkongnya?" "Udah, buat Ibu aja dulu." Setelahnya segera Pak Amin saat itu langsung pergi ke rumah temannya dengan menggunakan motor miliknya. Dan beberapa saat kemudian Pak Amin pun sampai di rumahnya Pak Agus karena masih satu desa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Min, ada apa?" Duduk silakan." Saat itu mereka pun duduk di depan teras rumah dan Pak Amin langsung to the point mengatakan maksud kedatangannya itu. "Gus, anterin aku yuk ke dukun, kan kamu yang tahu rumahnya si dukun." "Mau ngapain Min?" "Aku mau nyantet seseorang Gus." Kamu yakin Min?" "Yakin banget Gus, aku udah gak terima harga diriku diinjak-injak dan dihina." "Ya udah aku anterin, yuk berangkat sekarang aja." Setelahnya mereka pun segera berangkat menuju ke rumahnya si dukun yang ada di desa sebelah menggunakan motor milik Pak Amin. Dan beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Jalil. Rumahnya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan rumahnya itu berada jauh dari rumah para warga karena rumahnya itu berada di persawahan. "Permisi." Pintu pun dibuka dan nampaklah seorang laki-laki yang usianya sekitar 60 tahunan keluar menemui mereka. "Ayo masuk dulu." Setelahnya Pak Amin langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke sana kalau dia ingin membalas dendam atas sakit hatinya kepada seseorang. "Begini Mbah, saya dendam dengan seseorang. Dia sudah menghina dan merendahkan saya. Saya mau dia menderita dan mati Mbah." Mbak Jalil pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Pak Amin. "Apakah kamu sudah bawa fotonya?" "Sudah Mbah." Lalu Pak Amin pun segera mengambil brosur yang sudah dibawanya itu dan diberikan kepada Mbak Jalil. "Ini Mbah fotonya." "Tapi sebelum itu, kamu harus membayar mahar terlebih dahulu sebagai syarat awalnya." "Berapa Mbah maharnya?" 2 juta. Pak Amin yang mendengar itu merasa lega karena dia memang membawa uang 4 jutaan dan ternyata mahar yang harus dibayar cuma 2 juta saja. Setelahnya mereka akan melakukan ritual di dalam ruangan yang ada di dalam rumahnya Mbak Jalil. Saat itu Pak Agus menunggu di depan. Yang masuk ke dalam hanyalah Pak Amin dan Mbak Jalil seorang. Di dalam Mbak Jalil sudah membakar kemenyan dan asapnya mulai mengepul memenuhi ruangan itu. Di dalam sana sudah ada beberapa sesajen dan di dinding-dinding ruangan itu ada beberapa benda untuk media santetnya. Lalu Mbak Jalil mulai merapalkan mantranya dengan berkomat kamit sambil jari telunjuknya memutar di atas asap kemenyan yang menyala. Beberapa saat kemudian Mbak Jalil mengambil sebuah boneka voodoo yang terbuat dari jerami dan kemudian boneka teluh itu diasapkan di atas kemenyan sambil dirapalkan mantranya. Pak Amin sempat terkejut tatkala suara gebrakan jendela dan pintu yang tiba-tiba terkena angin yang kencang yang datang ke dalam ruangan itu.
ternyata Mbak Jalil telah mengundang demit simpanannya. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja di sampingnya Mbak Jalil ada sosok pocong dan sosok wanita, serta sosok genderuwo yang sangat tinggi besar. Sontak Pak Amin pun langsung terkejut ketika melihat sosok itu. Dia ketakutan karena dia baru pertama kali ini melihat sosok-sosok yang mengerikan. Sosok-sosok itu wajahnya sangat seram sekali, dan Pak Amin tidak berani menatapnya lama-lama. Dia pun segera menundukkan kepalanya. Saat itu, Mbak Jalil segera berkomunikasi dengan sosok-sosok itu untuk dikirim kepada si target. Pak Amin merinding di dalam ruangan itu, tubuhnya gemetaran, panas dingin karena ketakutan. Setelahnya ritual pun selesai dan Mbak Jalil pun memberikan boneka voodoo itu kepada Pak Amin. Bawalah boneka santet ini, terserah mau kamu apakan nantinya. Tapi sebelum itu kamu bacakan mantra ini dulu, ucap Mbak Jalil sembari memberikan boneka santet itu beserta dengan mantranya. Baik Mbah. Sekarang kamu bisa pulang dari sini. Kalau begitu, terima kasih ya Mbah. Kami pamit undur pulang dulu. Mbak Jalil menjawab hanya dengan menganggukkan kepalanya. Dan malam itu juga, Pak Amin dan Pak Agus segera pulang ke rumah. Mereka berdua naik motor boncengan. Namun malam sudah semakin larut, sekitar 12 malam. Suasana jalan yang mereka lewati sangat gelap dan sepi sekali. Pak Amin dan Pak Agus mencoba melawan rasa takutnya itu. Di saat itu, mereka melewati jalanan di depan kuburan. Mereka pun merinding ketakutan karena gelap dan sepi. Waktu itu, tiba-tiba saja mereka mencium bau kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung mereka, membuat bulu kuduk merinding ketakutan. Min, bau apa ini Min? Kok aku merinding ya? Yang bener kamu Gus, gak usah nakut-nakut ini. Beneran Min, aku merinding nih. Nih lihat, bulu kuduku berdiri semua. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik, membuat mereka malah tambah ketakutan. Dan saat Pak Amin melihat ke kaca spion, dia kaget karena melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti mereka berdua. Gus, kuntilanak Gus. Pak Agus pun langsung menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak yang tertawa mengikutinya sambil terbang dan tertawa mengikik, seolah mengejek mereka berdua. Min, ngebut Min. Segera Pak Amin mempercepat laju motornya karena ketakutan dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak yang wajahnya sangat datar dan sangat menyeramkan, dengan tubuh dan wajahnya yang dipenuhi dengan noda darah. Namun tiba-tiba saja, saat ketakutan mereka belum hilang, malah di depan jalan mereka tiba-tiba saja dihadang sosok pocong yang melintang di jalan. Sontak Pak Amin pun langsung mengerem motornya dengan mendadak karena kaget melihat sosok pocong yang melintang di sana seperti polisi tidur. Mereka gemetaran tidak karuan. Pak Agus yang tidak kuat melihat sosok itu pun akhirnya pingsan. Pak Amin pun kebingungan karena melihat Pak Agus yang tiba-tiba saja malah jatuh pingsan. Gus, bangun Gus. Duh, pakai pingsan segala lagi. Sesaat kemudian, usai sosok pocong dan kuntilanak itu pun pergi menghilang entah kemana. Akhirnya Pak Agus pun tersadar dari pingsannya itu. Kita di mana Min? Tanya Pak Agus yang baru sadar kebingungan. Kamu tadi pingsan Gus. Udah yuk buruan kita pulang, sudah malam nih. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Amin langsung pergi ke belakang rumahnya untuk melakukan ritual malam itu juga. Pak Amin duduk di belakang rumah duduk sendirian. Dia lalu memegangi boneka santet itu yang diberikan oleh Mbak Jalil. Dan saat itu juga dia sudah menyiapkan jarum tajam untuk menusuk boneka teluh itu. Pak Amin mulai membacakan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbak Jalil tadi. Saat itu Pak Amin yang akan membalaskan dendamnya. Dia pun sambil membayangkan wajahnya Pak Thomas yang sangat sombong dan arogan itu. Saat itu Pak Amin menusuk boneka santet itu dengan jarum tajam di bagian leher dan kakinya.
Pak Amin menusuk-nusuk berkali-kali pada bagian leher dan kaki boneka itu. Dan masih belum puas, Pak Amin kemudian tangan boneka tersebut diikat dengan kencang sekali dengan sebuah tali. Lalu kemudian boneka teluh itu direndam di air bekas comberan yang sangat busuk sekali. Dia mendapatkan air bekas comberan yang ada di belakang rumahnya. Dan saat itu juga Pak Amin langsung mengubur boneka itu di belakang rumahnya sendiri. Namun saat Pak Amin sedang mengubur boneka itu, tiba-tiba saja Pak Amin mendengar ada suara langkah kaki yang menghampirinya. Sontak Pak Amin pun terkejut mendengar suara langkah kaki itu. Dia pun segera mengedarkan pandangannya dan mencari sumber suara itu berada. Akan tetapi saat dicari kemana-mana, tidak ada siapapun. Pak Amin pun mulai masuk ke dalam rumahnya karena ketakutan. Namun sebelum beranjak ke dalam kamar, Pak Amin pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Akan tetapi Pak Amin yang baru di kamar mandi itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari depan rumah. Sontak Pak Amin pun langsung mempercepat buang air kecilnya karena akan membukakan pintu itu. Namun saat pintu rumahnya dibuka, betapa terkejutnya Pak Amin karena di depan pintu itu dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di sana dengan wajah yang sangat seram dan berwarna hitam gelap sekali. Sontak Pak Amin pun ambruk pingsan karena tak kuat melihat sosok itu. Sementara di sisi lain, di tempat Pak Thomas yang sedang tidur, tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia melihat kalau tubuhnya di dalam mimpi itu berbentuk pocong, dan kala itu Pak Thomas berada di dalam kuburan. Sontak dia pun langsung ketakutan dan langsung teriak. Setelahnya Pak Thomas lari kencang karena ketakutan dengan sosok pocong dengan wajah dirinya itu. Pak Thomas berlari ke sana kemari tak tentu arah karena ketakutan melihat sosok itu. Dan beberapa saat kemudian, Pak Thomas yang tidak melihat arah jalan, dia di sana tersandung gundukan tanah. Akhirnya dia pun jatuh tersungkur ke tanah. Dan saat itulah Pak Thomas melihat sebuah batu nisan yang ternyata di batu nisan itu terdapat nama dirinya. Lalu Pak Thomas pun teriak dan terbangun. Usai bangun dari mimpi buruknya itu, napasnya terasa tidak beraturan, jantungnya berdebar, keringat pun membasahi tubuhnya dan tubuhnya masih gemetaran. Bunia, istri Pak Thomas yang sedang tidur di sampingnya pun ikut terbangun karena kaget mendengar teriakan dari suaminya itu. "Ada apa, Mas? Aku mimpi buruk." "Ya udah, nggak usah dipikirin, itu kan cuma mimpi." Setelahnya Pak Thomas merintih kesakitan karena di kedua kakinya terasa sangat sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk sesuatu. "Aduh, sakit. Kenapa lagi, Mas? Kaki aku sakit banget." Bahkan tak berselang lama dia pun berteriak kepanasan. Kemudian sembari memegangi lehernya yang sangat panas dan sakit rasanya. "Mas, kok leher kamu lebam-lebam seperti itu, Mas?" Dan setelahnya Bunia langsung menutup hidungnya karena mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya yang tak lain asalnya dari tubuhnya suaminya itu. Ternyata tubuhnya Pak Thomas itu mendadak mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai tikus dan bau kot yang sangat busuk sekali. Mas, kamu mandi dulu sana, bau tubuhmu busuk banget." Segera saat itu Pak Thomas pun pergi ke kamar mandi dengan jalan terpincang karena kakinya sakit dan lebam. Dan saat disiram dengan air hangat, Pak Thomas teriak-teriak karena merasa kesakitan pada bagian luka lebamnya itu akibat terkena siraman air. Sementara di tempat lain, Pak Amin yang tadi malam melihat pocong dan pingsan di ambang pintu sampai pagi hari, Bu Marni yang baru bangun tidur terkejut ketika melihat suaminya sudah terkapar di lantai di ambang pintu. "Astagfirullahaladzim, Bapak." Bu Marni pun mencoba untuk membangunkan Pak Amin dan diolesi dengan minyak kayu putih supaya dia cepat segera sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Amin pun sadar dan Bu Marni segera mengambilkan teh hangat buat Pak Amin supaya dia merasa tenang. "Ini diminum dulu, Pak." "Bapak kenapa bisa pingsan di depan pintu, Pak?
Tanya Bu Marni. Namun Pak Amin tidak menceritakan kepada Bu Marni dan dia malah beranjak pergi ke kamar mandi untuk siap-siap berangkat bekerja. Bapak mau siap-siap berangkat kerja dulu ya Bu. Sementara di tempat lain, di rumahnya Pak Thomas, pagi itu Bu Nia segera membawa Pak Thomas pergi ke rumah sakit untuk diperiksakan sakitnya itu. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata Pak Thomas harus dirawat inap di rumah sakit. Sedangkan Pak Amin kala itu dia berangkat kerja untuk markirin kendaraan di pasar. Seperti biasanya suara peluit mulai terdengar ditiup oleh Pak Amin untuk mengatur mengarahkan kendaraan yang datang dan pergi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada temannya yang datang dan memberitahu kepada Pak Amin soal keadaan Pak Thomas. Pak Amin, sudah tahu belum? Ya belum lah, emang ada apaan? Itu tadi kata karyawannya Pak Thomas, kalau Pak Thomas itu tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Emang sakit apa dia? Tanya Pak Amin. Katanya sih Pak Thomas kakinya sama lehernya lebam-lebam dan tubuhnya juga bau busuk. Pak Amin pun senang sekali mendengar kabar itu. Namun dia menampakkan wajahnya dengan iba padahal hatinya sangat senang sekali. Namun saat itu Pak Amin masih belum merasa puas atas sakit hatinya itu. Jiwa iblisnya pun belum menerima akan hal itu. Dan tepat malam harinya Pak Amin melakukan aksinya lagi. Tengah malam di belakang rumahnya yang sepi, dia akan mengambil kembali boneka santet yang sudah dikuburnya itu. Setelah mengambil boneka santet itu, Pak Amin langsung membacakan mantranya lagi dan akan menusuk-nusuk lagi pada boneka santet itu di bagian kaki dan lehernya lagi. Kamu harus menderita, makanya jadi orang jangan sombong. Mentang-mentang orang kaya, jadi suka merendahkan orang yang miskin. Sungut Pak Amin sambil menusuk-nusukkan jarum tajam pada boneka santet itu. Rasain kau. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang dan disertai dengan bau busuk yang menyeruak masuk membuat Pak Amin ketakutan. Sementara di sisi lain, Pak Thomas yang berada di dalam rumah sakit, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di ruangannya. Dan saat itu juga, dia mencium bau anyir darah yang sangat menyeruak. Pak Thomas pun merinding. Sedangkan Bu Nia, istrinya itu sudah tidur lebih dulu, mungkin karena kecapean menjaganya. Saat itu tiba-tiba saja Pak Thomas dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di depannya. Sosok itu wajahnya sangat hancur, menyeramkan, dan berwarna hitam gelap, disertai dengan belatung yang ada di wajahnya. Sontak Pak Thomas pun terkejut dan teriak ketakutan. Bu Nia yang mendengar teriakan dari suaminya itu pun langsung terbangun. Ada apa sih Pak? Kok teriak-teriak? Bu, itu Bu, ada pocong. Mana sih Pak? Gak ada apa-apa kok. Bapak aja yang halu. Udah tidur Pak, istirahat sudah malam. Bu Nia pun lanjut lagi untuk tidurnya, sementara Pak Thomas masih merasa ketakutan. Dan sesaat kemudian Pak Thomas mendengar ada suara yang mendengkur sangat keras sekali. Pak Thomas pun melihat ke arah Bu Nia, akan tetapi suara itu bukan suara dengkuran dari istrinya. Namun Pak Thomas mendengar suara itu seperti berada di bawah dipan ranjang rumah sakitnya. Dia pun kemudian nekat melihat ke bawah, dan saat melihat ke bawah, betapa terkejutnya Pak Thomas. Ternyata di bawah sana ada sosok pocong dengan mulut yang menganga, dan sosok itu tubuhnya busuk sekali baunya. Iya, sosok itu adalah sosok yang tadi menampakkan wujudnya di hadapan Pak Thomas. Dan karena tidak kuat melihat sosok menyeramkan itu, Pak Thomas pun akhirnya pingsan dan dia jatuh dari dipan tempat tidurnya sampai pagi hari, tanpa sepengetahuan dari Bu Nia. Di tempat lain, pagi itu, Pak Amin merasa senang kalau dia sudah melakukan aksinya lagi tadi malam. Dia pun dengan semangat berangkat ke pasar untuk bekerja. Seperti biasanya, dia bekerja mengatur kendaraan yang akan diparkir di pasar dengan peluit yang selalu dikalungkan di lehernya itu. Sementara Pak Thomas yang berada di rumah sakit selalu merintih kesakitan pada kaki dan lehernya. Aduh, sakit.
Ada apa lagi sih, Pak? Kaki sama leherku sakit, Bu. Ya udah, Ibu panggilin dokter dulu ya. Saat itu Pak Thomas pun diperiksa oleh dokter dan diberikan obat untuk menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara. Sementara di pasar, siang harinya Pak Amin yang berada di warung makan, dia sedang bercerita ngobrol dengan teman yang lain yang satu profesi membicarakan soal keadaan Pak Thomas. Itu Pak Thomas kabarnya gimana ya? Ngapain nanyain orang sombong seperti itu, Pak? Timbal Pak Amin. Ya penasaran aja, Pak. Mungkin saja dia kena azab karena suka menghina orang, timbal temannya itu. Saat itu, Pak Amin mendengar pembicaraan para bapak-bapak dan dia pun tersenyum puas karena akhirnya Pak Thomas pun menderita. Singkat cerita, sore harinya, saat Pak Amin belum pulang kerja, Bu Marni ke belakang rumahnya untuk memetik singkong yang ada di kebun belakang rumah. Namun tiba-tiba saja, Bu Marni pandangannya tertuju pada suatu benda. Dia melihat pada boneka voodoo jerami yang ternyata semalam Pak Amin lupa tidak langsung dikuburkan karena buru-buru. Sesaat kemudian Pak Amin pulang, dia mencari keberadaan Bu Marni ke dalam rumahnya, dipanggil namun tidak menyaut. Bu, Ibu. Sampai akhirnya Pak Amin pun mencari ke belakang rumahnya. Dan saat itu Pak Amin terkejut karena melihat istrinya sedang memegang boneka teluh itu. Ibu lagi ngapain? Tanya Pak Amin. Bapak sudah pulang? Ini loh Pak, Ibu kok nemu boneka jerami? Aneh banget. Bawa sini Bu, pinta Pak Amin langsung. Loh, emangnya ini punya Bapak? Ya bukan Bu, udah buruan, Bapak mau buang. Emangnya kenapa sih Pak? Gak apa-apa Bu, takutnya ini boneka kiriman dari orang jahat. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh Pak, buang saja Pak. Dan saat itu juga Pak Amin langsung berpura-pura membuang boneka santet itu ke dalam tempat sampah. Malam harinya Pak Amin pun melakukan aksinya lagi untuk membuat Pak Thomas semakin tambah menderitanya. Karena ternyata Pak Amin masih belum puas juga kalau Pak Thomas belum mati juga. Dan malam itu Pak Amin berjalan mengendap-endap ke belakang rumahnya. Akan tetapi ternyata saat Pak Amin berjalan ke belakang, Bu Marni terbangun dan berjalan menuju ke kamar mandi. Sontak saat itu Bu Marni melihat Pak Amin yang sangat aneh sekali. Dia pun menegurnya. Pak, Bapak ngapain jalannya ngendap-endap gitu? Tanya Bu Marni yang mengagetkan Pak Amin. Ibu, anu ini Bu. Anu apa sih Pak? Mau ngapain malam-malam gini? Lah Ibu sendiri kenapa bangun? Si Bapak ini ditanya malah nanya balik. Ibu itu mau buang air kecil, Bapak sendiri mau ngapain? Ini Bu, tadi Bapak lihat ada tikus, makanya Bapak ngedap-ngedap mau nangkap tuh tikus. Bu Marni yang mendengar jawaban dari Pak Amin sangat aneh dan langsung mengernyitkan kening dan menaikkan alisnya. Namun Bu Marni tidak menanyakan lagi karena sudah kebelet buang air kecil. Akhirnya mau tidak mau Pak Amin pun kembali ke kamar lagi dan menunggu Bu Marni benar-benar sudah tertidur lelap. Saat itu Pak Amin pura-pura tertidur ketika Bu Marni masih berada di kamar mandi. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Marni setelah dari kamar mandi, dia pun masuk ke kamar dan akhirnya tidur lelap. Pak Amin pun segera melancarkan aksinya lagi menuju ke belakang rumahnya untuk membalaskan dendamnya yang belum tuntas itu. Namun saat Pak Amin berjalan menuju ke belakang rumahnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Sontak Pak Amin pun langsung terkejut. Dia merinding, namun mencoba untuk tidak menghiraukan hal itu dan melanjutkan menuju ke belakang rumah. Malam itu, Pak Amin mengambil boneka santet yang ada di dalam tempat sampah yang tadi sempat dia buang. Setelahnya Pak Amin merapalkan mantranya lagi dan mengambil korek api. Dia berniat untuk membakar boneka santet itu dan sebelumnya dia menyiramkan boneka itu dengan minyak tanah.
Dan tak lupa juga dia menusuk-nusuk kembali di bagian kaki dan leher boneka teluh itu dengan sangat geram sekali sambil membayangkan wajahnya Pak Thomas. Dengan penuh dendam dan sifat iblis yang menguasai pikirannya itu membuat Pak Amin segera membakar boneka teluh itu. Dan tak berselang lama, akhirnya boneka itu dilahap habis oleh si api yang membara. Pak Amin pun tersenyum puas melihat hal itu. Dia merasa kalau sebentar lagi Pak Thomas akan mati dan tidak ada yang menghina dirinya lagi. Dan tepat di tempat lain di malam itu juga, Pak Thomas yang berada di dalam ruangan rawat inap tiba-tiba tubuhnya merasakan kepanasan dan sangat sakit semua. Hah, panas, sakit. Dia terus merintih dan teriak kepanasan karena sekujur tubuhnya terasa dibakar dan juga ditusuk-tusuk. Kenapa, Pak? Sakit semua, Bu. Panas. Namun Bu Nia sudah tidak memperdulikan hal itu. Akhirnya dia pun memilih untuk melanjutkan tidurnya karena malas untuk melayani Pak Thomas. Saat itu tiba-tiba saja Pak Thomas didatangi oleh sosok pocong dengan wajah dirinya yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Dia pun semakin ketakutan bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakannya. Dan sesaat kemudian Pak Thomas dikejutkan lagi dengan sosok genderuwo dengan kedua mata yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Thomas. Sosok itu bertubuh tinggi besar dengan bulu hitam yang lebat serta gigi yang bertaring panjang dan tajam. Pak Thomas semakin ketakutan tak karuan. Namun Bu Nia tidak memperdulikan kelakuan suaminya itu dan malah meninggalkannya tidur. Akhirnya Pak Thomas pun pingsan dan dia bermimpi didatangi oleh sosok pocong dan sosok wanita yang sangat menyeramkan lagi. Lalu sosok pocong itu wajahnya mirip dengan Pak Thomas dan mengatakan ancaman kepada Pak Thomas. Kamu akan mati terbakar. Pak Thomas pun langsung berteriak ketika mendengar ucapan dari sosok itu. Dan sesaat kemudian akhirnya Pak Thomas pun terbangun. Saat itu Pak Thomas mencari keberadaan istrinya karena dia tidak mendapatinya di ruangan itu. Ternyata Bu Nia sedang pergi keluar tengah malam karena dia tidak bisa tidur dan merasa gerah. Soalnya sedari tadi sudah tidur terus terbangun. Dan tanpa diduga-duga, di dalam ruangan Pak Thomas terjadi konsleting listrik. Pak Thomas pun terkejut ketika melihat ada percikan api. Dan beberapa saat kemudian api kecil itu semakin membesar dan memenuhi ruangan Pak Thomas. Dia pun sempat teriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakannya itu. Dan tak berselang lama, ketika itu ada seorang perawat yang lewat ke depan ruangan itu dan melihat ada kobaran api di dalam ruangan Pak Thomas. Dia pun sontak teriak meminta tolong. Tolong ada kebakaran, teriak perawat itu. Dan beberapa saat kemudian semua para pekerja di rumah sakit itu mendekat dan menelpon pemadam kebakaran. Bu Nia yang akan kembali ke dalam ruangan keheranan ketika melihat kumpulan orang yang berlarian. Dia pun menanyakan kepada salah satunya. Bu, maaf, mau tanya ada apa ya kok pada lari-lari? Itu Bu, ada ruangan yang kebakaran. Segera saat itu Bu Nia pun langsung berlari karena dia merasa perasaannya tidak enak. Dan beberapa saat kemudian Bu Nia pun sampai di depan ruangan itu. Dan dia terkejut karena ruangannya sudah dipenuhi dengan api dan terjadi kebakaran di dalamnya. Dan suaminya masih berada di dalam ruangan itu, ikut terbakar dengan si jago merah. Bu Nia menangis histeris karena takut terjadi apa-apa di dalam dengan suaminya. Namun petugas pemadam kebakaran datangnya terlambat. Dan setelah ruangan itu dipadamkan apinya, perawat pun mengecek kondisinya Pak Thomas yang ditemukan gosong terbakar. Bu Nia pun langsung menghampiri dan tidak menyangka kalau suaminya itu akan meninggal dengan keadaan yang hancur dan hangus terbakar kobaran api. Dia pun langsung menangis histeris atas kematian suaminya itu. Keesokan paginya, jenazah Pak Thomas pun akan segera dibawa ke rumah dan akan dimakamkan. Namun sesampainya di rumah, jenazahnya langsung dimandikan. Dan saat dimandikan, jenazahnya Pak Thomas ini dari tubuhnya mengeluarkan cairan bernanah dan baunya busuk sekali, membuat pemandi jenazah sampai menutup hidungnya.
Ketika jenazahnya Pak Thomas sedang dimandikan, tiba-tiba saja ada sosok pocong yang berdiri di samping jenazah itu dan membuat para pemandi jenazah itu terkejut seketika. Mereka pun berteriak dan lari ketakutan. Karena yang mereka lihat itu adalah sosok pocong yang wajahnya mirip dengan wajahnya Pak Thomas. Bahkan ada pemandi jenazah yang tiba-tiba ambruk pingsan juga di sana, belum sempat lari. Bu Nia dan para petakziah lainnya yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri ke tempat pemandian jenazah. Dan saat dihampiri, semua terkejut ketika melihat pemandi jenazah itu malah ambruk pingsan. Astagfirullahaladzim, ucap para warga yang melihat hal itu. Akhirnya yang pada pingsan langsung diangkat dibawa masuk ke dalam rumah. Serta jenazahnya Pak Thomas kemudian dibawa masuk juga untuk dikafani, karena sudah selesai dimandikan saat itu juga. Beberapa petakziah ada yang mencoba untuk membangunkan pemandi jenazah dan yang lainnya mengkafani jenazahnya Pak Thomas. Pemandi jenazah itu terus diolesi dengan minyak kayu putih agar cepat sadar. Namun yang sedang mengkafani malah kesusahan karena jenazahnya Pak Thomas terus mengeluarkan cairan putih yang bernanah dari tubuhnya, membuat mereka terus mengganti kain kafan. Sudah ketiga kali mereka mengganti kain kafan, tetapi cairan itu tetap mengalir dan baunya sangat busuk sekali. Sementara di sisi lain, Pak Amin yang sedang bekerja di pasar sebagai juru parkir mendapatkan kabar dari temannya yang juga sebagai juru parkir. Siang itu Pak Amin dan temannya sedang istirahat di warung yang biasanya untuk sekedar ngopi dan nyemil. Pak Amin mendapatkan kabar kalau Pak Thomas ini sudah meninggal. Pak, ada kabar baru nih. Kabar apa, Pak? Tanya Pak Amin penasaran. Itu, katanya Pak Thomas meninggal dunia. Dia meninggalnya cukup mengenaskan. Tubuhnya itu gosong terbakar dan katanya terbakar di dalam ruangan rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Amin yang mendengar kabar itu sangat gembira dan puas sekali karena akhirnya rasa dendamnya itu sudah terbalaskan dan orang yang sudah membuat sakit hatinya itu sudah meninggal dunia. Namun saat itu Pak Amin berpura-pura menjadi sosok yang iba ketika mendengar kematian Pak Thomas. Padahal di dalam hatinya dia berbunga-bunga. Di sisi lain, karena jenazahnya Pak Thomas keadaannya seperti itu terus mengeluarkan cairan yang tidak mau berhenti. Akhirnya terpaksa dia dikafani dalam keadaan cairan yang bernanah terus mengalir dari tubuhnya. Karena sudah diganti berkali-kali namun tetap saja. Setelah itu jenazah Pak Thomas pun segera dimakamkan di kuburan. Saat akan dimakamkan, tiba-tiba saja jenazahnya Pak Thomas mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti bau got. Membuat semua petakziah menutup hidungnya karena tidak kuat mencium bau busuk dari jasad itu. Dan segeralah jenazah itu langsung dikuburkan di dalam tanah dan langsung ditimbun dengan tanah. Namun baunya masih belum hilang. Sungguh tragis sekali. Malam harinya, Pak Amin yang berada di dalam kamar bersama dengan Bu Marni, dia menceritakan kabar tentang kematiannya Pak Thomas. Bu, ada kabar Bu. Kabar apa Pak? Tadi pagi katanya Pak Thomas yang dulu menghina Bapak dan menginjak-injak harga diri Bapak, sekarang sudah meninggal dunia Bu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Meninggalnya kenapa Pak? Katanya dia sakit aneh Bu. Terus meninggalnya terbakar karena kebakaran saat di dalam ruang rumah sakit. Astagfirullah, kok ngeri ya Pak? Pak Amin pun hanya menganggukkan kepala. Malam itu Pak Amin tiba-tiba melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di dalam kamarnya, membuat dirinya terperanjat. Bu Arni pun menanyakan kepada Pak Amin yang kelihatan ketakutan itu. Kenapa Pak? Gak apa-apa Bu. Cuma tadi Bapak lihat ada bayangan hitam. Seketika hembusan angin datang masuk ke dalam kamar mereka, membuat hawa semakin merinding. Ya udah Bu, Bapak mau ke depan dulu, mau nyari angin, ucap Pak Amin. Lalu Pak Amin beranjak pergi ke depan teras rumahnya untuk sekedar mencari angin. Kala itu Pak Amin yang sedang berada di depan teras rumah, tiba-tiba saja dia merinding karena Pak Amin
melihat ada sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya. Sosok itu adalah sosok pocong dengan wajahnya yang mirip dengan jenazah Pak Thomas. Sontak Pak Amin yang melihat itu langsung ketakutan karena dia diteror oleh sosok pocong Pak Thomas. Seketika dia pun berteriak dan Pak Amin pun pingsan karena ketakutan melihat sosok itu. Bu Marni yang ada di dalam kamar mendengar teriakan dari Pak Amin langsung keluar melihat apa yang sudah terjadi. Dan setelah berada di luar, dia terkejut ketika melihat Pak Amin sudah terkapar di lantai. Bu Marni pun segera meminta tolong kepada para tetangganya. Dan sesaat kemudian akhirnya tetangganya itu datang dan membawa Pak Amin ke dalam kamarnya. "Makasih ya bapak-bapak sudah bantuin." Kemudian Bu Marni mencoba mengolesi minyak kayu putih pada Pak Amin supaya cepat sadar. Dan akhirnya beberapa saat kemudian Pak Amin pun akhirnya tersadar. Bu Marni segera mengambilkan segelas air putih untuk Pak Amin supaya dia lebih tenang. "Ini diminum dulu Pak." Dengan segera Pak Amin pun menegak segelas air putih yang sudah diberikan oleh Bu Marni sampai habis tak bersisa. Singkat cerita, Pak Amin seperti biasanya berangkat kerja, namun dia jadi sering sakit-sakitan dan sudah diperiksakan ke dokter kesana kemari. Akan tetapi Pak Amin tak kunjung sembuh juga, malah sakitnya semakin bertambah parah. Namun dia masih tetap terus bekerja menjadi juru parkir dengan kondisi yang sakit-sakitan karena dia harus menghidupi keluarganya. Hingga suatu hari Pak Amin sakit dan tidak bisa berangkat kerja, dia pun akhirnya istirahat di rumah. Dan Pak Amin setiap malamnya selalu diganggu sosok-sosok yang menyeramkan. Hingga beberapa hari kemudian Pak Amin pun sembuh. Dia mulai berangkat kerja lagi, parkir lagi di tempat seperti biasanya. Namun tubuhnya sekarang sudah tidak seperti dulu. Tubuhnya terlihat ringkih dan semakin kurus. Bahkan wajahnya selalu pucat dan tidak bertenaga. Pak Amin selalu sakit-sakitan, setelah sembuh pasti sakit lagi. Hingga suatu saat dirinya itu sedang memarkirkan motor, tiba-tiba dia pingsan karena lemas dan wajahnya terlihat pucat sekali. Beberapa orang yang melihatnya langsung menghampiri. Dan saat dicek, ternyata Pak Amin meninggal dunia saat sedang memarkirkan motor itu. Bu Marni langsung dikabari oleh teman-temannya Pak Amin yang ada di pasar. Bu Marni pun langsung menangis histeris karena kehilangan suaminya. Dan hari itu juga, jenazah Pak Amin langsung dimakamkan. Dan kini, Bu Marni serta anak-anaknya sedih atas kematian Pak Amin. Namun mereka tetap berusaha tegar untuk tetap melanjutkan hidup meski tanpa Pak Amin. Pesan kali ini, biarkan sajalah jika ada orang yang selalu menghina atau merendahkan kita, tak perlu dibalas. Karena siapapun yang berbuat jahat kepada seseorang, pasti dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Ta'ala. Jangan takut dihina atau bahkan direndahkan, karena sebenarnya lebih hina orang yang menghina daripada orang yang dihina. Dan jangan sampai kita berbuat jahat dengan membalas dendam seseorang dengan cara yang salah, bahkan sampai bersekutu dengan iblis. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.